Ya pemirsa, kita menghargai perbedaan tapi bukan penyimpangan. Inilah idiom di masyarakat untuk menyikapi fenomena penyimpangan sesama jenis yang saat ini diakronimkan untuk kalangan LGBTQ. Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi keresahan ini dengan mengajukan rancangan undang-undang pidana kepada DPR. Presiden Prabowo juga resmi memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman non-militer dalam Repres, maksud kami Perpres. Namun hal ini tidak mungkin tidak menimbulkan polemik. Sebagian masyarakat juga masih menyatakan dukungan terhadap kelompok LGBTQ. Lalu bagaimana memandang fenomena penyimpangan ini? Apakah undang-undang terhadap penyimpangan seks sudah dianggap urgent? Kami akan membahasnya dengan Abdul Fikri, Fakih, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKS. Selamat siang Pak Fikri. Siang, Assalamualaikum Mas Andri. Waalaikumsalam Pak Fikri, gimana kabar, sehat Pak? Alhamdulillah. Mohon maaf ini di perjalanan ya Mas Andri. Oh baik Pak Fikri. Pak Fikri ini langsung saja Pak Fikri ya, ini kan belakangan lagi ramai hangat soal perpres baru yang memasukkan isu LGBTQ sebagai ancaman pertahanan. Sebenarnya Pak Fikri, apakah sih contohnya concern terbesar negara sampai isu ini harus masuk ke dokumen pertahanan Pak Fikri? Ya, Pak Presiden sudah mengeluarkan Perpres 2025 ya 111. Sesungguhnya kajian ini juga sudah ada dari MUI ya. Jadi keputusan MUI nomor 57 tahun 2014. Sehingga saya kira tidak ada asap kalau tidak ada api. Kalau tidak mengganggu kepentingan publik, mungkin tidak ada masalah. Tetapi di sana sini, memang ini menjadi problematika yang tidak sederhana. Jadi menurut MUI ini kan bukan hal yang normal. Ini adalah penyakit yang harus disembuhkan. Nah, ini harus kita sepakat bersama karena ketika orang terpapar LGBTQ itu memang kalau andaikan melakukan kriminal, itu kan kriminalnya juga luar biasa. Kalau kita mengenal misalnya pembunuhan, itu hanya membunuh saja. Ini kan sampai dimutilasi dan sebagainya. Itu biasanya pelakunya adalah yang punya penyimpangan-penyimpangan ini. Oleh karenanya saya kira ini semua pihak ya, termasuk Wamen juga sudah mengusulkan, bukan dihilir saja. Bukan kita hanya istilahnya merespon ketika ada problem baru kemudian dibahas. Tapi kalau perlu dari hulunya, yaitu Pak Wamenak itu juga usul, Pak Romo Syafi'i, Muhammad Syafi'i juga mengusulkan bagaimana kalau masuk dalam kurikulum misalnya. Ini banyak pihak yang sudah mendiskusikan dan bahkan memformulasikan. Dan belakangan konon katanya MUI akan mengajukan rancangan undang-undang. Sejauh mana urgensinya kita akan menimbang, tetapi bahwa ini adalah masalah bersama dan real, apalagi orang lain ya seperti Rusia saja sudah menganggap bahwa ini sama dengan terorisme. Bahkan Vladimir Putin juga sudah mengkategorikan ini terorisme. Memang ini kalau yang nggak pernah bergaul, nggak pernah berhubungan atau nggak pernah bermasalah, mungkin seolah-olah biasa-biasa saja. Ya atau hanya gambar-gambar, kita juga lihat ya, Pride Day, yang itu sudah kemana-mana. Bahkan negara tetangga kita juga sudah ada yang melegalkan dan sebagainya. Ini karena mungkin belum ada masalah. Tetapi ketika kita menghadapi problematika yang ini rentan, kalau menurut Vladimir Putin ini, kalau negara yang kekuatan pondasinya adalah dari lembaga keluarga, ini sangat menghancurkan lembaga keluarga itu. Jadi kalau di Indonesia ini kan bahkan ada eselon 2 juga yang merawat ketahanan keluarga. Di Kementerian Sosial ada, di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga ada, di Kementerian atau di badan dulu ada namanya yang PKB misalnya, keluarga berencana, itu juga ada. Jadi semua sesungguhnya kita
tumpu kepada kekuatan keluarga. Jadi kekuatan bangsa ini ada di kekuatan keluarga. Tetapi kemudian ketika ada perilaku menyimpang, ini kan menghancurkan semua ini. Karena LGBT ini sesama jenis. Jadi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itulah maka saya kira wajar ketika MUI merespon. Sejak 2014 itu sudah ada fatwa MUI tentang bahwa LGBT ini bukan perilaku normal. Tetapi perilaku menyimpang yang harus disembuhkan. Bukan kemudian dinormalisasi, kita akui apa adanya. Jadi saya kira berbicara tentang hak dan sebagainya ini sudah tidak relevan lagi karena ini adalah perilaku menyimpang yang harus disembuhkan. Dan kalau kemudian di struktur kenegaraan kita, kekuatan nasionalisme kita bahwa kita berangkat dari rukun keluarga, rukun tangga dan sebagainya, ini betul-betul merusak ketahanan keluarga, merusak ketahanan rukun tangga dan seterusnya. Ini makanya kesadaran itu nanti harus diformulasikan dalam regulasi yang tepat. Jadi kalau misalnya memang sudah layak untuk menjadi undang-undang, ya kenapa tidak? Tentu kan secara filosofis, secara yuridis dan secara sosiologis harus dikaji secara matang. Begitu Mas Andri. Baik Pak Fikri, berarti ini kan LGBT ini berarti kalau tadi saya mengutip ya Pak Fikri, ini melebihi dari pembunuhan bahkan ya. Ini memang harus cepat diatasi begitu oleh pemerintah dalam terkait LGBT yang makin marak untuk Indonesia sendiri mungkin begitu ya Pak Fikri? Ya, pembunuhan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tetapi ketika ada terpapar perilaku menyimpang seperti ini, bahkan pembunuhannya dengan cara yang sangat luar biasa itu, dengan cara yang tidak umum ini, dan inilah maka kemudian ini sangat rentan untuk merusak kekuatan nasionalisme kita, kekuatan pilar dari masyarakat kita adalah keluarga, dan kalau keluarga ini dihancurkan, ya ini nanti akan hancur kita ini. Baik Pak Fikri. Berarti ini apakah perbedaan dengan berpikiran, banyak orang yang berpikiran berbeda dengan norma umum otomatis jadi ancaman Pak Fikri? Atau ada batasnya atau spesifikasinya Pak Fikri? Saya kira ini tidak hanya pemikiran ya, sudah jadi perilaku. Sehingga memang harus diterapi. Tadi kan disamakan dengan judi online dan sebagainya. Judi online itu tidak bisa dinormalisasi. Sungguh pun itu marak. Jadi ini perilaku yang menyimpang sehingga harus diterapi, harus dibetulkan, harus dinormalkan, harus disehatkan. Jadi orang yang tidak sehat itu ya itu kan tidak hanya kalau menurut WHO, health is a state of complete physical, mental and social well-being. Jadi ini bukan well-being sudah, secara sosial sudah bukan well-being, and not merely the absence of the disease. Dan bukan hanya tidak terpapar dari penyakit. Tapi kalau secara sosial ada masalah, ini problematika kesehatan juga. Jadi ya saya kira kalau di Papua yang sudah banyak terpapar HIV AIDS dan sebagainya, itu akan bisa memberikan penjelasan yang tidak hanya teori tetapi fakta di lapangan. Memang ini perilaku yang luar biasa, mengundang penyakit, mengundang kriminalitas yang tidak hanya biasa-biasa saja, tetapi tidak biasa, unordinary gitu. Baik Pak Fikri. Pak Fikri, kita semua kan tahu ya media sosial adalah medan tempur utama sekarang ya. Apakah nantinya akan ada kebijakan baru yang membatasi konten-konten tertentu di media sosial gara-gara Perpres ini Pak? Semua pihak harusnya tadi dari sisi pendidikan, meskipun dimulai dari Kementerian Agama, karena Kementerian Agama juga kan membidangi pendidikan juga ya. Ada Kementerian Dikdasmen, Kementerian Pendidikan Tinggi, Saintek misalnya. Saya kira semua harus mengkaji dari Perpres 111 2025 yang ini ancaman non-militer memang. Padahal militer, non-militer, dan hibrid dua-duanya. Dan ini kan semua pihak harusnya merespon ya. Jadi mudah-mudahan nanti masing-masing punya kajiannya dan masing-masing punya skema untuk supaya menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik dari sisi militer maupun non-militer, salah satunya adalah LGBTQ itu.
Baik Pak Fikri, mungkin kalau menurut Pak Fikri, publik kan banyak yang khawatir ya kalau kebijakan dipakai kebablasan, nanti malah jadi alat buat diskriminasi atau bully kelompok tertentu. Bagaimana DPR memastikan ini tetap berjalan di koridor yang benar, Pak Fikri? Sudah ada regulasinya, makanya ini nanti harus ditimbang. Apakah nanti harus diundang-undangkan atau tidak? Tentu ini kan akan ada dampak sanksi ya. Dampak sanksi kalau misalnya perda itu kan sanksinya hanya tidak oleh penegak hukum langsung, tetapi oleh pamung praja misalnya begitu, dan tidak ada batasan kalau misalnya dihukum penjara apa segala macam itu juga tidak ini. Makanya kita harus menimbang apakah cukup dengan perpres itu, apakah kemudian nanti ada permen-permen yang harus lahir atau ada perlu induknya undang-undang. Nah, undang-undang ini tentu harus dijamin, tetap harus inklusif. Semua undang-undang itu harus inklusif. Jadi ini sudah tidak berbicara, kalau berbicaranya penyimpangan kan berbeda. Jadi kalau penyimpangan tidak normal itu tentu berbeda. Tapi kalau perilaku normal sih nanti berbicaranya adalah hak dan kewajiban. Seperti misalnya disabilitas, itu bukan sudah lagi tidak karena kita kasihan, bukan charity based, tetapi right based, tetapi hak dari penyandang disabilitas itu dipenuhi sarana prasarananya dan sebagainya. Kalau ini perilaku menyimpang itu tidak. Kalau perilaku menyimpang kayak judol itu perilaku menyimpang, jadi harus bahkan sekarang ada pesantren khusus yang tadinya hanya ngurusin narkoba, sekarang ini menterapi orang-orang yang kena penyakit judol itu. Jadi ini sama, saya kira bisa saja kemudian ide selanjutnya adalah bagaimana kalau mereka tidak harus dikriminalisasi, tidak harus dihukum, berarti diterapi supaya benar, supaya mereka kembali ke kodratnya, alaminya dia lahir sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, tidak ada lahir itu antara laki-laki dan perempuan kan tidak ada. Begitu saya kira ini kajian dari MUI juga bisa dikaji oleh orang banyak, oleh semua pihak. Nah, kalau kemudian itu ternyata ini kita menganggap bahwa itu wajar sudah sejak lahir apa segala macam, ya silakan. Tetapi sampai sekarang dan bahkan masa kita kalah dengan Vladimir Putin misalnya, ini sudah sampai pada kesimpulan sama dengan terorisme itu. Begitu, Mas. Baik Pak, mungkin terakhir nih Pak ya, Pak Fikri, mungkin langkah konkret yang akan diawasi DPR supaya kebijakan ini benar-benar efektif Pak Fikri, melindungi bangsa tapi tetap adil dan tidak bikin resah masyarakat, begitu Pak? Semua masyarakat, semua pihak, semua pemangku kepentingan, saya kira harus berpartisipasi aktif dalam hal begini. Jadi jangan hanya mengkritik saja, tetapi memberikan masukan sebaiknya seperti apa. Apalagi kalau misalnya, kalau itu mungkin salah satu anggota keluarganya ada yang terpapar LGBTQ misalnya, maka bagaimana selanjutnya? Karena ini tidak mudah, tetapi juga tidak kemudian dibiarkan menjadi pilar perusak bangsa. Nah, ini karena ini kan masa depan. Jadi sudah banyak contoh mungkin hal-hal begini, saya kira kita tidak bisa terperosok pada lubang yang sama. Mudah-mudahan semua pihak memperhatikan tidak secara emosional, tetapi secara rasional dan mencari evidence base ya, di mana dan kenapa dan kemudian harus seperti apa mereka. Kayaknya seperti mau limo saja bisa kok diluruskan, ditertibkan. Saya kira kalau ini ada penyakit baru LGBTQ itu, saya kira ini menjadi concern kita bersama, nggak hanya diserahkan kepada Presiden, nggak hanya diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Keamanan atau Kementerian Agama atau MUI, tetapi semua kita berkepentingan karena nanti akan menyangkut anak cucu kita juga. Begitu Mas Indra. Baik, terima kasih Pak Fikri Fakih, anggota Komisi 8 DPR dari fraksi PKS. Komisi 10. Komisi 10 ya. Dari fraksi PKS, Pak Fikri, mohon maaf. Terima kasih, sama-sama. Salam sehat selalu dan berhati-hati. Pak Fikri, terima kasih untuk di Sindo siang.